Di Papua itu kan ada dibagi dua, ada OAP, orang asli Papua, ada OPA, orang Papua asli. Dan itu apa fungsinya? Ya, misalnya ke Papua Selatan, Maroke, itu ada 7 perusahaan konglomerasi nasional, itu investasi ke sana sampai Eits, subscribe dulu. Pak Ali kan ini dalam 3-4 tahun ini belakangan kan sering sekali pulang pergi pulang ya, antara Jakarta dengan Papua, dan sering sekali saya lihat. Barangkali boleh diceritakan sedikit apa agenda sebenarnya sering ke Papua? Sebenarnya ke Papua ini saya lebih ke penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Papua. Karena di Papua itu kan tanah itu kan semua milik adat. Ada istilah di Papua itu tanah adalah ibu kami, mama kami. Jadi ibu pertiwi. Jadi tanah itu kalau tanah bisa selesai, konflik di Papua itu saya yakin bisa terreduksi. Bahkan ada orang Papua ini, ada teman saya yang menjadi petinggi di Papua Nugini, bakal jadi gubernur di Papua Nugini. Dia merasa tidak nyaman di Papua Nugini. Karena apa? Tidak ada tanah adat di sana. Tanah adat dia ada di Maroke. Jadi dan ini sebenarnya yang dilakukan oleh waktu masa penjajahan dulu. Jadi waktu penjajahan dulu itu Papua itu kan baik Papua Nugini kan 3 penjajah masuk di sana, kuasa asing. 1 Jerman, 1 Inggris, 1 Belanda. Ketiga kuasa asing ini yang masuk ke tanah Papua ini, mereka tidak disentuh masalah adat dan masyarakat adat. Yang dia urus adalah administrasi negara. Maka dibuat perjanjian. Ada misalnya perjanjian Belanda dengan Inggris tentang garis perbatasan antara Papua Belanda dan Papua Inggris. Dibuatlah garis lurus dari Skau sampai ke Maroke. Kecuali Sungai Plai yang belok-belok. Tapi tanah adat, masyarakat adatnya tidak dibagi. Maka ada tanah adat Papua di Papua Nugini maupun tanah adat Papua Nugini di Papua. Sehingga aman dalam hal waktu di pihak kuasa asing itu menguasai tanah Papua. Dan sebenarnya negara juga kalau ingin ingin supaya dia merasa aman dan nyaman di Papua, harus pendekatannya dengan pendekatan kultural juga, pendekatan adat, pendekatan kultural adat nih. Makanya kalau Belanda itu membagi masyarakat Papua itu kepada 7 masyarakat adat. Dia di Papua itu ada bahasanya beda-beda. Dia dan banyak sekali. Dia misalnya itu masyarakat adatnya sampai 280 masyarakat adat suku. 280 suku dengan 230 bahasa. 280 itu Papua Barat, Papua yang wilayah Indonesia, ya kan? Kemudian dia dibagi ke dalam 7 wilayah adat. Seperti Mamta. Mamta itu daerah Jayapura, itu udah masuk ke Mamta, ya kan? Jayapura, Kerom, saya udah ke sana, ke Kerom udah. Sehingga waktu kita ke sana, ada pendekatan kita yang pada dulu, pendekatannya jadi tanah diambil, tapi tidak menghormati nilai-nilai adat. Itu baru kemudian dikembalikan sejak masa Gus Dur, dari Irian Jaya dijadikan Provinsi Papua, dikembalikan. Jadi lebih kepada pendekatan kultur. Misal ada itu suku di sana, masyarakat adat dibagi itu misalnya Mamta, Animha, Bombray, ya kan? Kemudian Lapagu, Mipagu gitu. Dan itu maksudnya jadi kekuatan Papua itu sendiri. Kekuatan. Waktu Papua kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya
kekuatan-kekuatan adat ini tetap harus dipertahankan. Sehingga jadi basis untuk pendekatan pembangunan di Papua. Artinya memang dengan banyaknya perbedaan secara kultural adat di Papua itu menjadi kekuatan Papua itu sendiri dalam melihat Papua hari ini. Makanya di Papua itu kan ada dibagi dua, ada OAP orang asli Papua, ada OPA orang Papua asli. Opa. Dan itu apa fungsinya? Ya, beda. Ini kan sebenarnya menurut Undang-Undang Kekhususan Papua itu yang menjadi gubernur, bupati di sana harus orang OAP, orang asli Papua. Yang dari Melanesia itu kan. Secara kultur budaya itu Melanesia. Sedangkan jadi karena ada banyak transmigrasi, kalau istilah orang Papua itu Nusantara. Kalau kita tanya sama orang-orang Papua, Nusantara. Tapi kalau kita tanya pada orang-orang yang lahir di Papua, misalnya dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, yang tinggal di Papua, kami ini OPA Pak Adli. Saya pun terkejut, apa itu OPA? Akhirnya saya cari, kenapa OPA? Kan di sana OAP, orang asli Papua. Kami OPA. Orang Papua asli, orang Papua yang lahir di Papua gitu kan. Jadi yang berbeda sedikit ras dan berbeda. Jadi sebenarnya itu kan ras lebih kepada Melayu kan. Ras Melanesia Melayu. Jadi ini yang harus diurai di Papua. Jadi kalau bisa kita urai ini dan pendekatannya pada pendekatan kultural, tidak pendekatan kekerasan, insya Allah itu bisa mengurai konflik yang ada di Papua. Jadi karena Papua kuat dengan adat, artinya bisa kita pastikan bahwa kekuatan sipil, masyarakat sipil juga kuat di Papua. Di Papua ini sebenarnya kan Papua itu yang cepat masuk modernisasi itu kan teori kebudayaan, lompatan ya. Pertama kan masyarakat meramu, kepada lebih meramu berpertanian, kan gitu. Meramu kan berburu, pertanian, sampai industri seperti sekarang ini. Yang cepat tersentuh modernisasi di Papua itu adalah Papua pesisir. Dekat laut. Laut, karena itu bersentuhan dengan kerajaan Ternate, Tidore, dulu yang maka Fakfa, ya kan, kemudian Biak, itu cepat. Dan masyarakat di sana lebih maju dan berkembang dasar. Dan muncul pemberontakan awalnya juga di kawasan yang pesisir awalnya. Tapi sekarang kan lebih ke gunung. Kenapa lebih di gunung? Karena sumber daya alamnya itu banyak di gunung sekarang. Maka konflik itu beralih ke gunung. Ya kan? Makanya inilah kalau dari segi pembangunan ekonomi di Papua, Papua lebih berkembang sekarang. Kalau kita bandingkan kemajuan Papua dengan Aceh misalnya. Jauh. Dari segi ekonomi ya. Dari segi ekonomi itu kontainer itu di Jayapura itu kontainer penuh kontainer. Saya kemarin pulang dari Maroke, pelabuhan Maroke pun kontainernya penuh. Jadi pelabuhan itu penuh dengan kontainer-kontainer. Kalau kita kan Malahati kan sedikit aja. Kalau misalnya pelabuhan yang besar di Papua kan Jayapura, Maroke, Sorong. Yang tiga-tiga ini full. Jadi kontainer. Kemudian kapal nginap. So di Jayapura itu kapal nginap sampai 12. Bandara. Kapal terbang yang nginap sampai 12. Kapal terbang besar-besar nginapnya. Bukan yang kecil-kecil. Kecil di sana kan komunikasi antar kecamatan atau dalam kecamatan. Karena Papua ini baru tersentuh kan pada masa Pak Jokowi. Dibangun Trans Papua, macam-macam dulu kan lebih ke eksploitasi yang lebih kuat kan. Jadi bandara yang kapal besar-besar yang Airbus A330 misalnya. Itu hampir 12 yang nginap di Papua. Menunjukkan bahwa arus penumpang banyak. Betul. Kalau kita Iskandar Muda kapal nginap satu ya. Menunjukkan arus penumpang tidak banyak. Dia nginapnya banyak. Itu
Makanya dari segi ekonomi di sana lebih berkembang. Cuma penikmat ekonomi sebagian besar orang OPA bukan OAPI. Ya, maka banyak di sana ada banyak orang-orang yang dari datang ke sana, namanya ada istilah di sana BBM, Buton Bugis Makassar. Nah, kalau dari Jawa banyak pertanian transmigrasi, tapi yang berdagang ini orangnya orang tiga ini, Buton Bugis Makassar itu yang menguasai, ya kan? Dari segi ekonomi. Sedangkan orang dari segi pendidikan Papua itu lebih saya lihat maju. Mereka itu ada yang pendidikan sampai ke Amerika, Eropa, banyak sekali dikirim ke luar negeri untuk sekolah ke luar negeri. Dan saya kira itu wajar karena dalam suatu kelompok masyarakat itu itu pasti itu 7,5% itu pertama rata-rata masyarakat biasa, mau di Eropa, mau di sama. Tapi pasti orang-orang yang IQ tinggi itu pasti ada 7,5% sampai 15%. Ya kan? Dan yang ini mereka punya peluang pendidikan bagus dan seperti makanya kalau di Papua yang bertanding gubernur itu semua doktor. Oh ya? Ya. Lulusan dalam atau luar negeri? Ada dalam negeri, ada luar negeri. Yang bertanding yang calon gubernur. Jadi betul-betul ilmuwan yang berpolitik, dia menguasai, dia ingin memperbaiki negeri. Bahkan pembangunan ekonomi di Papua sekarang besar-besaran investasi ke Papua. Misalnya ke Papua Selatan, Maroke. Itu ada 7 yang dibongkar Tempo itu. Itu ada 7 perusahaan konglomerasi nasional. Itu investasi ke sana sampai 83 triliun. Itu 7 pengusaha. Membangun pabrik gula. Yang satu lagi yang program pemerintah yang samping itu yang kata lahan sawah untuk swasembada pangan. Ya kan? Itu dari kawasan yang pengusaha ini di Maroke juga. Di Maroke juga. Ke Maroke, satu Maroke itu sama dengan satu kabupaten Maroke sama 5 kali ibu kota DKI, Jakarta. Luasnya sama dengan Jawa Timur. Luas Maroke itu satu kabupaten saja. Itu padahal udah pecah-pecah. Dulu ada Bovendigul semua kan. Jadi memang Papua itu luas. Kita terbang ke Papua, kalau dari Kepala Burung itu kan Manokwari. Ya kan? Terbang ke Jayapura itu 2 jam perjalanan pesawat. Kemudian dari itu kalau lurus. Kalau kita terbang dari Jayapura, Bandara Sentani ke Maroke itu hampir 1,5 jam. Itu lintang kan. Jadi memang Papua itu provinsinya luas sekali, sumber daya sangat besar, potensi ekonominya tinggi Papua, maka menjadi lumbung pangan masa depan. Itu ada di Papua. Cuma walaupun bagaimanapun pembangunan ini boleh silakan, tapi pendekatan kultural itu tetap harus dikedepankan, sama seperti yang dilakukan oleh Belanda dulu. Menghargai kearifan lokal. Karena saya lihat orang Papua ini kalau kita masuknya bagus dan kita sangat dihargai di sana. Dan hukum adat itu masih berjalan di sana? Masih berjalan. Makanya kenapa saya pengalaman itu kan Bandara Sentani sampai 3 kali ganti rugi. Tidak harus ganti rugi terus, bayar kepada hak adat. Kenapa? Bayar hak adat. Jadi ini kawasan ini, misalnya di kawasan ini masyarakat adat apa ini yang kuasai? Adat A misalnya. Adat A. Jadi adat A, pemerintah datang. Rupanya bukan ketua adat yang dapat, anak-anak dan siapa orang ini. Akhirnya yang punya yang asli itu berdatang ke pasar, harus kita bayar. Kalau enggak, di sana dibuat kayu palang. Kayu palang di Papua itu lebih mahal daripada uang. Karena kalau udah ada kayu palang, enggak bisa terbang, enggak bisa turun pesawat. Kenapa? Karena akan jadi perang suku nanti ya. Jadi yang mahal itu kayu palang. Kayu palang yang termahal di dunia mungkin di Papua. Artinya berarti itu kekuatannya bahwa Papua itu, masyarakat Papua, hukum adatnya masih jalan. Masih jalan. Karena secara teoretik kan ada adat yang masih live in, ada adat yang udah live out. Artinya ada tapi tidak ada. Kalau di Aceh misalkan banyak adat tapi tidak dipraktek, ya kan?
Bagaimana di Papua? Di Papua itu kan sebenarnya ada teori kan, teori weak and strong legal pluralism. Kalau hukum adatnya kuat, maka dengan sendirinya kan masyarakat kuat ya. Ini Papua itu, tapi bukan hanya Papua, Indonesia Timur pada umumnya hukum adatnya masih kuat. Termasuk hukum adat tanah. Hukum adat tanah semua masih adat, makanya kalau kita pergi ke Indonesia Timur, baik itu di NTT, Sulawesi, itu masuk Papua itu sendiri, lebih mahal hak adat daripada sertifikat. Oke. Kenapa itu? Apa? Kenapa? Karena walaupun kita kalau belum ada pilihan dengan adat, tidak ada fungsi sertifikat ini. Makanya ada istilah di sana, ini tanah bapak, ini tanah saya, tanah bapak ambil tanah bapak. Ambil sebanyaknya yang tanah bapak pulang ke negeri bapak. Nah, ini negeri kami. Oh gitu. Makanya sertifikat itu sertifikat BPN misalnya nggak bakal itu berlaku kalau pilihan adat tidak ada. Jadi itu adat itu lebih kepada administrasi. Jadi sertifikat itu kepada administrasi negara. Jadi pilihan yang adat harus diutamakan. Makanya dana tali asih. Jadi seluruh investasi di Papua itu diselesaikan dulu hak masyarakat adatnya, baru nanti investasi bisa muncul. Dan ini dilakukan oleh investor. Saya pengalaman kemarin baru pulang dari Merauke. Bulan-bulan yang lalu. Bulan yang lalu, sampai 3 minggu yang lalu pulang dari Merauke. Itu ada perusahaan besar, ya kan, sangat besar investasinya di sana. Dia perusahaan pabrik tebu. Dia mau bangun pelabuhan di Sungai Meru, bukan Sungai Dugo satu lagi, ini Sungai Meru, sungai yang ada pelabuhan Merauke itu. Udah lupa saya nama sungainya. Dia selesaikan dulu kepada keret yang ada di situ, penguasa adat di situ. Dia kasih duit, penguasa kumpul, ketua adat, udah setuju, tekan sama-sama baru bisa buka itu pelabuhan. Dan itu resmi. Makanya kalau investasi pemerintah banyak gagal di sana karena pendekatan kulturalnya tidak baik, tidak jalan. Kalau swasta dia pakai konsultan, ya kan, pakai ahli. Ini bagaimana menghadapi masyarakatnya. Tidak hanya pendekatan langsung oleh pemerintah kan, yang penting kan instan dia, mau cepat. Akhirnya bermasalah, termasuk PON kemarin kan bermasalah. Karena apa? Instan. Akhirnya muncullah masalah-masalah belakangan yang sampai sekarang tidak bisa kita selesaikan. Tapi kalau swasta masuk, dia pelajari dulu ini kultur masyarakat dia, bagaimana mendekati masyarakatnya. Sama seperti Coatsman. Coatsman ini pabrik dari Cina, BUMN Cina, pabrik semen, yang dulu Indonesia Timur dikuasai oleh Tonasa, ya kan? Sekarang udah dikuasai oleh Coatsman. Setelah pabrik Coatsman bisa membangun pabrik semen di Manokwari dengan pendekatan kultural yang sangat baik dengan masyarakat sebelum adanya investasi yang jalan. Dan ini saya lihat diikuti oleh beberapa pengusaha. Memang ada juga yang pendekatan melalui pendekatan keamanan, security approach. Yang security approach ini biasanya sifatnya bertahan selama masih kuat. Setelah kuat security-nya. Tapi kalau pendekatan cultural approach itu sustain jangka panjang. Cuma kan biasanya pengusaha kalau yang security approach itu lebih cepat. Lebih cepat, langsung bisa investasi, tapi belakangan muncul masalah. Kalau pendekatan dengan kultural ini lambat, tapi sustain. Ini saya kira yang harus ditempuh oleh karena investasi ke Papua besar-besaran sekarang. Jadi masa depan Indonesia itu di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Dari ekonomi semua. Tapi makanya perlu banyak orang-orang ahli antropologi, sosiologi yang bisa sebagai konsultan bagi perusahaan-perusahaan besar yang lagi investasi di Papua. Oke. Pak Ali, terakhir Pak Ali, tadi kita sudah bicara soal kekuatan adat Papua, soal ekonomi juga. Tapi yang terakhir Pak Ali, perlu juga sedikit penjelasan bagaimana kekuatan masyarakat sipil Pak Ali. Karena Pak Ali juga menjadi bagian daripada sebuah kelompok sosial
strategi juga di sana. Nah, bisa nggak Pak dijelaskan bagaimana sebenarnya kekuatan masyarakat sipil di Papua? Kekuatan sipil yang paling kuat di sana kekuatan gereja. Karena kan mereka 3 tungku di sana. Tungku ini kan tahu tungku dapur. Segitiga dapur. Adat, agama, pemerintah. Pemerintah tidak akan jalan kalau adat tokoh adat tidak didekati. Tokoh adat bersatu agama, pemerintah bisa goyang. Itu dia. Gereja ini adalah kekuatan yang menentukan di Papua. Kemudian sekarang dengan adanya munculnya misalnya ada Universitas Cendrawasih, ya kan? Cendrawasih ada beberapa universitas Papua. Dan banyak orang-orang Papua yang sekolah ke luar negeri udah pulang. Sekarang udah membentuk aliansi sipil juga sekarang yang mereka tidak tersentuh, tidak bicara politik, tapi bicara tentang strategi pembangunan Papua. Dan mereka itu ada di mana-mana dan mempengaruhi kebijakan Jakarta. Itu bukan hanya di Papua. Bukan hanya di Papua. Sampai juga ke Jakarta. Banyak ke Jakarta mereka sampai ke luar negeri dan mereka saling mengadvokasi satu sama lain. Dipimpin oleh Dr. Los Surmayom, dia juga ada penasihat Kementerian Luar Negeri Indonesia, Los Surmayom. Lembaga ini sangat well established, sebagai lembaga think tank-nya pembangunan supra maupun infrastruktur Papua. Namanya Analisis Papua Strategis, APS. Padahal ini lembaga ini baru saja dibentuk tahun 2020 baru dibentuk. Tapi mereka itu ada di mana-mana. Saya lihat dan bisa mereka jadi kehebatan ini APS ini. Dia bisa merangkul orang-orang non Papua tapi peduli terhadap Papua untuk memikirkan masa depan Papua. Dan mereka tidak campur urusan masalah politik, masalah provinsi mau dibelah 7 mau berapa terserah, tapi mereka lebih kepada pendekatan sosio-kultural dan pembangunan Papua dan jaringan ini. Dan ini saya kira yang bagus mereka miliki dan mereka rutin membuat kajian-kajian apa yang harus dilakukan sehingga bupati walaupun siapapun yang terpilih dia minta rujukan ke lembaga ini sekarang ini. Artinya keberadaan masyarakat sipil betul-betul dirasakan juga oleh pemerintah Papua. Dirasakan oleh pemerintah Papua dan juga tidak dicurigai oleh pemerintah pusat. Oke, itu lebih penting. Tidak dicurigai, bahkan ini dianggap ini lembaga yang netral, tidak masuk ke dunia politik praktis yang lagi berkecamuk di Papua. Jadi bisa ada investasi, mereka itu dorong investasi. Dia mereka ada istilah mereka. Pembangunan Papua harus melihat dari timur bukan dari pusat. Dari timur itu Papua itu sebagai pintu untuk negara-negara Melanesia ini, pembangunan Malaysia. Karena mereka itu kan berdekatan dengan Australia, Papua New Guinea, Nauru, negara-negara Pasifik yang ada di sana. Dan yang paling besar pulaunya itu Pulau Papua kalau di lautan di kawasan itu. Oke, terima kasih Pak Lee, luar biasa diskusinya dan yang pasti tadi menarik statementnya masa depan Indonesia itu ada di Papua dan sekitarnya. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.